Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian dan syukur kita, mari kita naikkan kepada Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala anugerah-Mu yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembah-Mu, berikan bagimu
puji Tuhan. Karena penebusan darah-Mu Engkau melayakkan kami. Karena kasih-Mu yang besar, Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Karena kasih-Mu juga Tuhan, kami ada di sore hari ini berkumpul di rumah-Mu untuk kami datang memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kau melayakkan kami, Kau mengurapi kami Tuhan, agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bila kuasa Roh-Mu yang hanya bekerja dalam ibadah ini, terlebih setiap hati kami, para sidang jemaat yang ada. Rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan di rumah, Engkau pimpin langkah kaki mereka agar mereka bisa tiba di tempat ini dengan penuh sukacita untuk bersama-sama dengan kami bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Engkau melayakkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Pimpin mereka secara luar biasa. Urapan Tuhan terus mengalir agar mereka dapat melayani Tuhan dengan kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Terlebih kami Tuhan, layakkan kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami. Biarlah Tuhan segala kuasa-kuasa dari yang berasal bukan dari Engkau, biarlah itu dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kami bisa bebas, berkemenangan, bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mulai ibadah kami dan kami alaskan hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersukacita saudara di rumah Tuhan. Kita ketemu lagi dalam rumah Tuhan di hari Minggu ini. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Kuasa Allah kita, kuasa yang sungguh besar. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, ajaib, sungguh ajaib. Kuasa Tuhan selalu berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan dengan iman ya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Katakan haleluya. Oh, mari puji nama Tuhan. Allah yang ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran kami akan menyaksikan perbuatan-Mu yang besar, perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang amin saudara. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Oh haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan, yang layak terima puji dan sembah kami. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin kan saudara. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidup. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan. Betapa ajaib perbuatan dalam hidup kita, dan kita akan terheran-heran melihat perbuatan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang selalu ada di dalam jalan Tuhan yang benar, jalan hidup orang benar. Dalam bersama jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar, orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergetar, karena ada tangan Tuhan, Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan yang kembali. Jalan hidup, jalan hidup orang-orang benar, oh Tuhan, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, akan pernah dia membiarkan kita sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan yang kembali. Sekali lagi dengan iman mengatakan jalan hidup, jalan hidup. Biarlah kita menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, haleluya, dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Allah yang penuh kasih itu, Allah yang penuh kuasa itu, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan yang kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Masalah hidup boleh ada, saudara. Tekanan boleh ada, tantangan boleh ada, harapan-harapan kita masih ada. Tapi janganlah itu semua membuat kita terjatuh. Mengandalkan tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Terdengar klise, saudara, tapi itulah Tuhan kita. Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih. Dia akan menolong bagi setiap anak-anaknya yang selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk kita mau diterangi lagi, diperkaya lagi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi penuntun kehidupan kita. Firman yang menjadi kekuatan hidup kita. Agar kita tidak goyah dalam menjalani kehidupan ini. Agar kita tidak salah terhadap jalan yang seharusnya dipimpin oleh Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah
bersorak Tuhan. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya kasih-Nya. Kedamaian ada dalam hadirat Tuhan. Ketenangan ada dalam hadirat Tuhan. Sukacita ada dalam hadirat Tuhan. Jalan keluar ada dalam hadirat Tuhan. Kekuatan yang baru ada di dalam hadirat Tuhan. Kemana lagi harus kita mencari, saudara? Carilah di dalam Tuhan. Mendekatlah di dalam Tuhan. Karena hanya Dia yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Mari saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian sekali lagi. Ku berdiam dekat Bapa. Kami menanti janji-Mu Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa. Semakin indah, indah ku rasa. Kami dilayakkan untuk kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Raja sama Raja. Ku bernyanyi, bagi Dia hormat terindah akan ku sembahkan. Pujian kami naikkan, naik jiwa kami bersorak Tuhan, bersorak.
perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau, kami mau ada di dalam hadirat-Mu Yesus, karena kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus tercurah bagi kami. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, 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 kami memanggil nama-Mu. Kami naikkan pujian kami, kami naikkan syukur kami Tuhan, karena tak ada yang dapat membalas begitu besar kasih-Mu. Selain ucapan syukur kami, selain hati kami yang penuh dengan kelimpahan syukur kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau selalu dekat kepada-Mu Tuhan. Kami mau selalu berharap kepada-Mu. Kami mau selalu diperangi oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau ada selalu dalam jalan-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, kami panggil Engkau. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Kau luar biasa. Kasih-Mu selalu melingkupi kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu selalu melingkupi kami Tuhan. Kebahagiaan selalu melingkupi kami Tuhan. Sukacita daripada-Mu selalu melingkupi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami tetap percaya semakin teguh dan semakin teguh kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, glory. Dalam hati nyata, rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Nya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat
Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur, terima kasih. Patut kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau, karena Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah, di mana kami ada di dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur. Saatnya kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Kami membuka diri kami, membuka hati kami, serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kebenaran-Mu menjadi kebenaran kami. Roh Kudus mengurapi kami bersama. Ampuni dosa kesalahan kehidupan kami dengan darah-Mu. Layakan kami, berkati pelayan-pelayan sudah melayani kami hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Luar biasa. Ya, Tuhan berkemurahan kepada kita. Kita sudah melewati tahun 2024 dan kita juga sudah akan melewati bulan Januari tanpa terasa ya. Puji Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 26 Januari 2025, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya itu harusnya tinggal menikmati keindahan. Ya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Contohnya saya memberikan ilustrasi ketika kita memutar tombol atau menyalakan TV, ya, ketika TV itu sudah tersambung, ya, kabel, saluran, wifi dan lain-lain, sehingga ketika kita memutarnya langsung keluar, ya, gambar atau tontonan yang kita bisa tonton. Kita tidak usah pusing bagaimana tuh gambar bisa keluar, atau kita periksa tuh kabel-kabel, kenapa nih kabel disambung ke ya unit televisi kok bisa keluar gambar. Nggak usah pusing saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, tinggal kita nikmati aja ketika kita putar tombol, nikmati ya tontonan yang disiarkan, yang sudah tersambung dengan connect ya, wifi dan lain-lain kabel itu. Tinggal nikmati saudara-saudara. Bukankah seperti pujian kita? Orang benar, orang percaya, dia tinggal menikmati dari hari ke hari keindahan karena bersama dengan Tuhan. Kecuali kebalikannya, saudara-saudaraku yang kekasih. Coba kita baca dulu satu ayat Amsal Sulaiman pasal yang keempat. Menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 4. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 18 dan 19. Sudah dapat Amsal Sulaiman setelah Mazmur. Kira-kira di pertengahan Alkitab kita.
Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 18 dan 19. 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Orang benar, orang percaya, dikatakan seperti cahaya fajar. Kian lama, ya, dikatakan bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi perjalanan kehidupan orang benar, orang percaya, ada di dalam terang dan terus bertambah-tambah sampai terang. Senang ada di dalam terang, saudara-saudaraku yang kasih. Indah, saudara-saudara, karena kita dapat menikmati, ya, suasana. Tapi kalau dikatakan kita jalan di dalam kegelapan, nggak indah, saudara-saudara. Kita bakal tersandung, dikatanya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Katakan kita masuk tahun 2025 ini seperti misteri. Memang misteri itu Tuhan yang punya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, perjalanan kita ini diarahkan oleh Tuhan. Terus di dalam, ya, terang sampai meningkat kepada terang rembang tengah hari. Semakin indah. Coba kita baca itu di dalam Ulangan pasal 29. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saudara-saudara, nikmati saja perbuatan Tuhan yang besar. Ya, seperti TV itu. Ya, kalau kita percaya, Ulangan pasal ke-29 Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi, misteri, ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat itu. Ketika perjalanan kita diarahkan oleh Tuhan, karena kita percaya, kita melakukan, tentu tadi akan menikmati hadirat Tuhan, akan menikmati kebahagiaan, akan menikmati damai sejahtera, akan menikmati kasih Tuhan, akan menikmati kekuatan. Minggu lalu saya tekankan, yang menyertai kita memberikan kekuatan. Dia berjalan di depan, menuntun, menunggu kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia menolong, menyertai, memberikan kekuatan. Bukan berarti Bapak Ibu saudara-saudaraku tidak menghadapi kendala-kendala, ya, di dalam perjalanan kita ini. Mungkin satu waktu kita harus memutar, harus berjalan melewati kemacetan-kemacetan
Ya, kita cari jalan, berusaha. Saya dengar kemarin ya pemuda remaja mengadakan kegiatan, ya aktivitas mereka, ya, kebersamaan mereka jalan. Saya khawatir saudara timbul aja, tapi dia duluan kuat. Sambil bawa tasnya katanya, bawa minumnya, bawa sepatunya. Kuat dia begitu-gitu. Jadi begitulah perjalanan kita. Kadang kita lewat lembah, ya, harus menyeberang, ya, saudara-saudara harus melewati rintangan-rintangan. Tapi nikmati saudara-saudara, ya bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kita yang percaya, yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita ini pewaris. Minggu lalu khotbahnya tentang pewaris. Ya. Kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kalau Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan, Roh Kudus terus meyakinkan kita. You punya hak sebagai pewaris. Karena kita sudah belajar, ya anak itu dia pewaris, menerima sebagai ahli waris. Ya, dia mendapat bagian. Dia peserta, bukan pengikut gitu ya. Dan dikatakan itu kita udah belajar mempunyai hak istimewa. Kleronomos, mempunyai hak istimewa, mendapat bagian, dia peserta. Itu di dalam Roma pasal 8 ayat 17, Galatia pasal 3 ayat 26, 29, kita anak. Huios, berarti keturunan. Kita ini punya legalitas sah sebagai anak, saudara-saudara. Ya, bukan sekedar umat ikut-ikutan aja gitu, tapi kita anak-anak Allah loh. Ya, keturunan yang ilahi, punya legalitas, hak warisan, mendapat bagian. Ya. Kita belajar kemarin Galatia pasal 6, setiap yang percaya. Galatia 3 ayat 20. Jikalau kamu adalah milik Kristus, bagaimana kita menjadi milik Yesus? Karena kita percaya. Yohanes pasal 1 ayat 12, diberi hak menjadi anak Allah, lalu kita percaya, ya karena percaya kita dibenarkan, kita menyerahkan hidup kita, terus berjalan di dalam terang, ya. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menjadi milik Kristus, dia juga menerima hak seperti hak yang diberikan janji kepada Abraham. Apa itu? Keluaran pasal yang ke-12. Ayat yang ke-1 dan 2 berfirman, Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu itu ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Kenapa dia harus keluar memisahkan diri? Karena kalau di dalam Yosua 24 ayat 2, keluarganya itu menyembah kepada dewa-dewa. Dia harus pisahkan diri. Ya. Lalu dia mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan, dia percaya. Pergilah dia ke negeri yang ditunjuk. Dia tidak tahu, pokoknya itu tadi. Misteri itu biarlah Tuhan yang punya. Yang nyata itu milik kita.
Nikmati saudara-saudaraku. Ya, nikmati saja berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak usah pusing. Kok bagaimana seperti tadi? Gambarnya kok ada. Kok bagaimana ya? Bagaimana ya? Bisa gitu. Ya, Tuhan menolong kita menyelesaikan bagaimana. Allah kita adalah berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan merubah. Dia punya misi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Lalu dipilihlah Abraham. Dari Abraham menjadi bangsa yang besar keturunannya itu. Ya, ceritanya Yakub punya Yusuf itu semua di Mesir menjadi besar banyak. Ya, keluar dari Mesir itu kurang lebih 600 ya orang 600.000 ya, keluaran itu kalau saudara baca itu ya, bahwa mereka keluar dari Mesir itu ya, dan itu baru laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, saudara-saudara. Belum ada juga bangsa-bangsa lain yang ikut, entah itu hamba, budak yang dibeli dan lain-lain. Jadi dikatakan engkau akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Tuhan beralih ya, melalui Abraham melalui bangsa, umat Tuhan, pilihan Tuhan ini, umat kesayangan, supaya orang-orang kafir, orang-orang boleh datang menyembah kepada Tuhan. Tapi lalu terus berubah lagi strategi Tuhan dalam perjanjian baru. Kalau tadi dari luar ke dalam supaya orang mengenal, tapi sekarang dari pusat. Yesus datang ya ke dalam dunia, memberitakan kerajaan Allah. Lalu dia setelah dia mati dan bangkit, naik ke sorga, dia utus orang-orang percaya untuk mereka menjadi terang dan garam. Dari pusat ya, untuk pergi ke bangsa-bangsa. Saya kembali di sini. Jadi berkat Abraham. Tuhan memberkati Abraham. Ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara, milik orang-orang percaya. Sebab itu kalau orang benar, orang percaya, berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan semakin indah dan terus semakin indah. Dia akan menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Jadi sebagaimana Tuhan memberikan janji kepada Abraham, janji itu juga buat orang percaya. Tuhan yang berjanji tidak seperti manusia. Kadang janji kita suka kosong ya. Suka kita abaikan atau dilupakan atau. Sebab itu ada sering kali ada nyanyian nyanyian apa? Engkau yang berjanji, engkau juga yang ingkari. Engkau yang memulai, engkau juga yang akhiri. Itulah manusia. Saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak. Kalau saya dan saudara tetap percaya mengikuti jalan-jalannya Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, engkau semakin hari semakin menikmati keindahan Tuhan. Amin. Tuhan seperti tidak nyanyian lain. Engkau yang memulai, engkau juga yang akhiri. Engkau yang berjanji, engkau yang mengakhiri. Engkau yang memulai, engkau yang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, coba kita baca 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal 3. Itulah manusia. Ya. Cuman sampai di mulut. Bisa memulai tapi nggak bisa mengakhiri.
Bisa berjanji tapi tidak bisa menepati. Beda dengan Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai. Amin. Menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, kadang-kadang kita ini nggak sabaran, maunya instan, benar nggak? Doa sekarang, kalau bisa detik ini Tuhan. Tuhan kita perintah saudara-saudara. Minta sih minta, tapi perintah Tuhan. Kalau bisa hari ini Tuhan. Nah ini, walaupun seringkali kita menganggap kelalaian, kok sepertinya nggak ditepati ya. Kita belajar Abraham itu Tuhan janjikan, engkau lihat pasir di pantai deh. Dulu pernah kita ke Bali ya. Di satu tempat pagi-pagi ibu-ibu, saya nggak sempat ke situ ya. Entah saya ngapain waktu itu. Ibu-ibu ke pantai cari batu, banyak batu itu. Ya, batu hitam-hitam. Ingat ya, di daerah pantai apa tuh Pak Nenggolan, masih ingat? Cari batu, bawa batu ya. Bener lu, batu itu mahal, padahal batu cuman kecil-kecil. Kemarin di tempat case ya. Aduh, ini gimana diakalin supaya nggak rumput tumbuh. Beli batu. Oh, satu kantong mahal juga tuh, 20.000 apa 30.000. Daruh. Ya segitu ya. 20.000 cuman 5 kilo. Wah, coba kalau kita bawa ya, cuman elepnya keberatan. Lebih mahal saudara-saudara, 5 kilo 20.000. Batu yang kecil-kecil aja pokoknya. Sekelompok lah, kecil-kecil. Tuh, mungkin nyarinya di sana kali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kejadian pasal 12, janji Tuhan, engkau lihat deh. Coba pasir, lihat bintang-bintang di langit. Begitu janji Tuhan. Secara alamiah saja saudara-saudara, hukum itu menepati. Coba kalau matahari nggak tepat gitu ya, gimana ya saudara-saudara? Nggak tepat nongol pagi hari gitu. Ada daerah tertentu yang gelap terus karena mataharinya nggak nongol-nongol, saudara. Diambil orang Indonesia banyak. Ada loh, jadi gelap terus dia, lebih banyak gelapnya. Ya, hukum aja. Secara hukum, alam itu menepati janjinya. Matahari nongol setiap pagi. Sore dia terbenam. Sunset. Yang ke Bali menikmati lagi nanti. Lebih-lebih Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga tadi. Coba. Ada orang menganggap sebagai kelalaian. Karena apa? Coba kita baca selanjutnya. 2 Petrus. Ini seringkali saudara-saudara. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kita yang kurang sabar. Tuhan sabar saudara-saudara terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa orang jahat nggak langsung dibinasakan? Tuhan masih baik saudara. Loh, kenapa kok dia dipanggil Tuhan? Kok kelihatan? Tuhan lebih tahu. Jangan-jangan ke depan 1 tahun 2 tahun dia udah mau menyangkal. Udah lebih baik daripada dia nyangkal Tuhan, aku cabut aja lah. Gitu. Dipanggil ke rumah Bapa di sorga. Senang bersama dengannya. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita tinggal nikmati kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Misteri itu biarlah Tuhan yang punya, kita yang nyata aja deh. Walaupun misteri tahun 2025 yang nyata. Janji Tuhan buat kita anak-anaknya. Seperti TV tadi saya bilang, nggak usah pusing
Ini kok kabelnya bisa keluarkan gambar-gambar yang indah, bisa keluarkan suara. Nggak usah pusing. Yang penting nikmati aja tuh ketika TV dinyalakan. Oh, gambarnya, siaran beritanya dan lain-lain. Begitu kita berjalan dengan Tuhan. Menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Kita akan berjalan semakin hari semakin kepada terang yang besar. Tuhan tidak pernah lalai. Bilangan 23. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia yang tadi seperti nyanyian. Engkau yang mulai, engkau yang mengakhiri. Allah bukan manusia sehingga ia berdosa. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati? Luar biasa, kita punya Allah. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berjalan bersama dengan kita di tahun 2025 ini. Nikmati saja saudara-saudara berjalan dengan Tuhan. Coba firman Tuhan itu Mazmur 12. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bukan janji gombal. Saya menyadari saya suka gombal juga, gombalin Bu Gembala, gombalin manusia. Tapi Tuhan nggak pernah gombalin kita, saudara-saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Luar biasa. Teruji 7 kali, saudara-saudara. Angka 7 itu angka sempurna. Janji Tuhan itu sempurna. Yang memberikan janji itu juga Allah. Pencipta Allah. Yang menciptakan kita, Allah yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia dapat melakukan keajaiban-keajaiban seperti pujian kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Roma pasal 4. Roma pasal 4. Ayat yang ke-21. Kalau kita baca ceritanya, bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, apakah Tuhan lalai nih, saudara-saudara? Tidak. Ya. Ketika Abraham diberikan janji, keturunanmu seperti pasir, seperti bintang, istrinya mandul, umurnya seopah. Abraham 75 tahun. Ketika janji itu dibuktikan, Abraham umur 100 tahun. Jadi 25 tahun janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan berjanji bukan seperti manusia. Coba ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Sebab itu kalau kita baca cerita ayat dari 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikannya dengan firman-Nya. Apa yang tidak ada menjadi ada. Kata mencipta dari yang tidak ada hanya untuk Tuhan. Bara bahasa Ibrani. Manusia benar menciptakan sesuatu yang baru. Tapi pasti dari yang ada. Kalau Tuhan dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Itulah kata cipta. Bara itu hanya untuk Tuhan.
Terus, ia percaya itu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Kalau dilihat, aduh Tuhan, tahun kemarin ada begitu memble, masa tahun ini Tuhan memble lagi Tuhan. Ya, Tuhan, tahun lalu kok berat banget Tuhan. Kok sepertinya engkau lalai Tuhan nih. Kok masih berat Tuhan masuk tahun 2025 nih. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadikan bapa banyak bangsa. Gimana Tuhan, istriku aja mandul. Tuhan berkata, seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Bahwa rahim Sarah tertutup nih mandul, saudara-saudara. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena apa? Janji Allah tadi dimurnikan 7 kali, saudara, luar biasa. Ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Nah, ini penting. Kita harus, saudara-saudaraku yang kekasih, percaya. Serahkan hidupmu, serahkan saja kepada Tuhan. Sembah Dia, baktikan dirimu, datang beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan lebih dulu, utamakan Tuhan lebih dulu, saudara-saudaraku. Muliakan Dia dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkannya sebagai kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, nikmati karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan menikmati kebahagiaan, kekuatan, kasih Tuhan, damai, sejahtera, pertolongan, kemenangan. Enggak usah pikir lagi, kok bagaimana nanti ya? Ya, Tuhan berikan kemenangan, bagaimana tuh jalan? Seperti TV, ya, kabel kok bisa keluar gambar, enggak usah pusing. Tuhan sanggup melakukannya. Asal saudara dan saya percaya, terus sabar terus, ya, kita tahu janji Tuhan berkuasa, ya. Kita memiliki janji ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Berdiam Dekat Bapa. Semakin indah, indah kurasa. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk melanjutkan. Haleluya, 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 haleluya. Semakin indah, indah ku rasa aku dilayakan. Haleluya. Memuji Dia, ku memuji Dia. Kudus, 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 Raja segala raja. Amin. Ku bernyanyi bagi Dia.
Tuhan. Haleluya. Firman Allah berkata dalam hadiratnya ada kebahagiaan. Di dalam hadirat Tuhan ada damai dan sejahtera. Haleluya. Pada hari ini mari kita umat-umat Allah ada dalam hadirat Allah. Ibadah kita ibadah yang benar. Ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang datang dari hati yang murni. Supaya kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kebahagiaan dari Tuhan itu akan mengalahkan segala kesusahan yang dibagikan oleh dunia kepada kita. Mari kita berjalan terus di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sepulangnya kami dari tempat ini Tuhan, kebahagiaan yang sejati dari Tuhan memenuhi kehidupan kami. Damai yang sejati dari Tuhan akan terus memenuhi kepikiran kami Tuhan. Haleluya. Walaupun hidup kami tidak lepas dari tekanan dan tantangan, tetapi kebahagiaan sejati dari Tuhan akan memampukan kami Tuhan untuk menjalani semuanya ini. Kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi bimbang, kami tidak menjadi kecewa, kami tidak menjadi putus asa. Tapi dengan iman kami akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau sudah kuatkan. Yang dalam kekecewaan Engkau sudah hiburkan. Mungkin ada di antara kami yang sudah mulai putus asa menjalani kehidupan ini. Engkau sudah gantikan semuanya itu Tuhan. Dan jawaban yang pasti yang akan kami terima daripada Engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
antara jemaat-Mu yang tertekan karena sakit penyakit. Bilang Kau berikan kemenangan Tuhan. Amin. Kalau ada di dalam kekurangan, Engkau cukupkan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan Iya. yang sudah kami dengar dalam ibadah ini Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan sudah disampaikan. Dan firman Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan tiba saatnya kami akan membawa, menabur korban-korban persembahan kami. Ialah apa yang kami lakukan ini Tuhan. Iya. Boleh berkenan di hati Tuhan. Iya. Boleh bermanfaat untuk terus Tuhan. Iya. Keberadaan pelayanan Tuhan Haleluya. yang ada di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan Tuhan mengurapi pelayan-pelayan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah Tuhan berkuasa menepati semua janji-janjinya kepada kita semua yang percaya kepada Dia, yang mau senantiasa bersekutu, menjalin hubungan yang intim, yang senantiasa mau datang kepada Dia, yang senantiasa mau percaya, mau melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Kita akan menikmati bersama dengan Tuhan seluruh keindahan-keindahan yang Tuhan berikan, yang belum pernah kita lihat, yang belum kita dengar, yang belum ada di dalam hati kepikiran kita. Dia sanggup melakukannya karena Dia Allah yang berkuasa. Dia senantiasa menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai. Kalau saya dan saudara belum menikmatinya, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tunggu waktunya yang indah. Tetap kita mau bersama. Kita percaya tepat waktunya kita mengalami semua keindahan-keindahan bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang memproses iman percaya kita. Oh, biar semakin murni seperti emas yang dimurnikan. Haleluya, haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat.
Hamba-Mu terbatas mengetahuinya, tetapi Hamba mewakili mengangkat ke hadapan hadirat Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, dengan segala permohonan, pergumulan, kekurangan, tantangan dihadapi, sakit penyakit, banyak hal yang sedang menghadang atau dialami Tuhan dari umat-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Janji-Mu bahwa Engkau yang menyertai kami akan menolong, memberikan jalan keluar, akan membawa kami kepada kemenangan, datang kepada kemenangan. Karena Engkau ganti berperang. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah, perbuatan Tuhan yang ajaib menjadi pengalaman kami yang percaya kepada Engkau. Semakin hari kami mau baktikan diri, menyerahkan hidup kami kepada-Mu, beribadah, menyembah kepada Engkau, melayani Engkau, menjadi saksi-Mu Tuhan. Semakin hari kami berjalan di dalam terang, dan terang kami sebagai terang rembang tengah hari semakin sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan umat-Mu besar kecil yang mereka berikan dengan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan dengan iman mereka berikan. Bila janji firman Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan bagaikan benih, mereka akan tuai lagi di bulan depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Alami kelimpahan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani mereka, melayani kami hari. Baik mempersiapkan gedung, sound system, semuanya Tuhan. Bahkan semua untuk online, bahkan juga mainkan musik, singer, song leader, oh Tuhan, keeper, bahkan penyambut tamu dan lain-lain menjalankan persembahan. Tuhan berkati Tuhan umat-Mu yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Semakin mereka, roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tuhanlah yang majikan yang memberkati mereka. Berkati dan berkati mereka. Jemaat-Mu yang tidak hadir Tuhan jamah, ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan Tuhan. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan. Yang tidak hadir manapun mereka berada, biarlah Tuhan juga berkemurahan. Di hari ke depan mereka boleh bisa bersama-sama dengan kami memuji membesarkan nama Engkau. Berkati kehadiran kami semua yang hadir Tuhan Yesus. Nah, Tuhan tolong sepanjang minggu yang berjalan, baik kegiatan ibadah kami, juga kehidupan kami, pekerjaan, usaha, mata pencarian, bahkan pendidikan, Tuhan berkati. Rencana family trip kami tanggal 29 Maret sampai 5 April kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, dan Tuhan sudah memberikan dana dan Tuhan semakin cukupkan. Berkati mereka yang sudah ambil keputusan, bahkan yang mengambil keputusan untuk ikut, Tuhan sehatkan, kuatkan, berkati mereka semua Tuhan Yesus. Dan panitia Natal Tuhan berkati. Rencana juga ibadah Padang di Jumat Paskah juga Tuhan berkati juga. Ibadah Paskah di April juga Tuhan berkati segala rencana-rencana kegiatan gereja kami di kedepan hari. Dan pakai kami senantiasa memperlebar, memperluas kerajaan Allah. Istimewa kami membawa keluarga kami untuk sama-sama datang menyembah, beribadah kepada Engkau. Kalau kami mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati kami, menambah-nambahkan apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi, oh Tuhan, kerinduan kami, pengharapan kami. Tuhan buka jalan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Pemimpin-pemimpin kami berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat dari pusat sampai ke RW RT di mana kami berada Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan yang ada di mana-mana tempat, khususnya buat organisasi GPDI, dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, majelis para gembal, pengerja, semua penginjil. Tuhan tolong sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab,
juga teologi. Tuhan berkati proses belajar mengajar. Tuhan berkati kami semua. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Baik yang berjalan kaki, baik juga yang berkendaraan umum maupun dalam kendaraan pribadi. Tibakan dengan damai sejahtera ke rumah kami masing-masing. Tuhan senantiasa tolong dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu. Kita semua menerima berkat anugerah daripada Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, pimpinan Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus